Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.3.A.8 Koneksi antar materi Modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik oleh saya sendiri Setiawati CKP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran CKB menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi itu memuat pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk mengimplementasi dalam konteks CKP dan membuat keterhubungan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Kuci, diungkapkan oleh Grant 1999. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya memahami bahwa saya sebagai seorang calon guru penggerak harus mampu menjadi coach bagi guru lain, di mana mampu menuntun jika ada rekan sejawat yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah pembelajaran maupun keseharian lainnya. Saya berusaha membantu dengan menggali ide atas permasalahan yang ada melalui pertanyaan dengan alur tirta. Supaya menjadi coach yang baik, saya harus memahami yaitu paradigma berpikir coach yang terdiri dari fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip coaching, yaitu memuat kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya kompetensi coaching, kompetensi inti coaching, yaitu memuat kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam proses coaching, saya perlu mendengarkan kunci dengan teknik, yaitu dengan teknik mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya, dalam proses coaching, saya menggali ide kunci dengan pertanyaan melalui alur tirta. T, yaitu tujuan. I, identifikasi. R, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa bahwa setelah mempelajari modul ini, saya merasa ada ilmu baru untuk membantu rekan sejawat dalam memecahkan sebuah permasalahan, yaitu tentang coaching. Dalam proses coaching, dengan menerapkan paradigma berpikir coaching serta prinsip coaching, maka proses coaching semakin bermakna dan coach dapat lebih terbuka. Dalam proses coaching, dengan menerapkan alur tirta, maka ide atau solusi atas permasalahan yang ada dapat mudah tergali. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar ini, yang sudah berkembang dengan baik dalam diri saya setelah mempelajari modul ini adalah saya bertambah pemahaman terkait coaching dan aplikasinya dalam dunia pendidikan.
Dengan mempelajari modul 2.3 ini, saya jadi belajar tentang coaching dan mempraktekannya. Dengan dasar paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, dan kompetensi coaching melalui tahapan Tirta, proses coaching jadi berjalan lancar dan menghasilkan solusi atas sebuah permasalahan dari rekan sejawat. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ke depannya adalah dalam proses coaching, yaitu saya ingin lebih mendengarkan aktif dan lebih sabar dalam memberikan pertanyaan ke coach dengan alur Tirta. Hal tersebut agar saya lebih menggali ide atau solusi dalam sebuah permasalahan, ide agar muncul sendiri dan coach bukan dari hasil asumsi saya sebagai coach. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Penerapan coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik bertujuan untuk mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dan akhirnya dapat meningkatkan capaian belajar murid. Supervisi akademik bukanlah hal yang perlu ditakuti, justru dibutuhkan oleh seorang guru agar dapat mengatasi setiap persoalan yang sedang dihadapi baik dalam proses pembelajaran. Tantangan implementasi coaching di sekolah. Tantangan yang saya hadapi adalah mengubah mindset bahwa supervisi adalah proses observasi dan mencari kekurangan kinerja guru lain, sehingga guru merasa terbebani dan takut begitu mendengar jika akan disupervisi oleh kepala sekolah. Alternatif pemecahan masalah yang ada. Dalam menghadapi masalah tersebut, saya berusaha untuk mengadakan sosialisasi tentang apa sebenarnya coaching itu dan memberikan contoh yang nyata kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, menjalin hubungan kekerabatan dengan semua guru. Jika nanti ada masalah, dapat minta tolong untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam supervisi akademik dimulai dengan adanya masalah terlebih dahulu, tentunya masalah dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan proses identifikasi sebuah masalah yang dihadapi seorang guru untuk mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kita sebagai coach dapat menuntun rekan sejawat sebagai kunci untuk menemukan solusi atau ide yang untuk memecahkan persoalan yang dialami kunci. Modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam supervisi akademik dibutuhkan kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar lebih sabar dalam menuntun coach untuk menemukan solusi dan atas masalahnya. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.